Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalika. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna ta'wilah wa faqqihna fid din. A'inna ya Rabbana ala fahmil Qur'ani wa ala al-amali bihi wa khsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Sangat kami cintai, kami muliakan pecinta Al-Quran, perindu baginda Nabi yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, dan semoga kelak kita di surga dikumpulkan bersama ahli Quran. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Kita masih di surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Mereka orang-orang yang merongrong Islam dari orang di luar Islam, kemudian lebih khusus lagi adalah al-munafiqin. Orang-orang munafik, apakah mereka itu tidak tahu kalau Allah itu Maha tahu apa yang mereka lakukan secara sembunyi atau apa yang mereka lakukan dengan terang-terangan? Dan ini bukan sebuah pertanyaan yang sesungguhnya, karena mereka itu sadar sebetulnya. Sehingga mereka di saat membicarakan baginda Nabi, membicarakan kaum muslimin, itu ada rasa kekhawatiran. Karena tiba-tiba baginda Nabi Muhammad menjadi tahu. Di saat Nabi Muhammad tahu, bagi mereka ini adalah sebuah pukulan berat. Karena mereka itu berpura-puranya luar biasa agar dianggap mereka sebagai seorang muslim, tapi sebetulnya mereka mencari keuntungan, numpang. Dan di balik itu sebetulnya diam-diam mereka ingin membuat kerusakan. Sehingga di saat diketahui bahwa mereka itu sangat berat kalau diketahui. Maka waktu ada salah satu sahabat Nabi yang mendengar omongan mereka yang tidak benar, lalu ngelapor ke Nabi, dia datang bersumpah, demi Allah saya tidak lakukan seperti yang diomongkan orang ini. Maka orang munafik nggak bisa ditangkap begitu, nggak bisa. Orang munafik biarpun dia melakukan kesalahan tersebut, dia akan berkata tidak. Kalau zaman Nabi langsung Nabi dapat wahyu dari Allah, tapi zaman kita susah. Sehingga kita tidak bisa mencap orang itu munafik, nggak bisa. Bahkan munafik, maka ini ilmunya adalah ilmu untuk diri, bukan untuk nilai orang. Allah Maha tahu apa yang dilakukan seorang hamba. Allah tahu yang kita lakukan. Maka waspadalah bahasanya Allah itu ya'lamun.
Allah mengetahui yang tersembunyi dan apa yang kita terangkan, kita jelaskan dalam perilaku kita. Ini pendidikan bagi ahli iman ini, bahwa hati-hati. Apa yang kau ucapkan di saat kau sembunyi sendiri, maka Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jika pada zaman Nabi diberitahu, maka muncullah orang-orang munafik yang terungkap kisahnya. Kalau zaman ini kita tidak bisa menjustik atau memastikan dia adalah munafik. Tapi ilmu untuk kita. Seolah-olah begini, jadi ingat Allah tuh tahu yang sir dan yang jahar, yang najwa itu. Jika kita selalu punya kesadaran yang demikian ini, maka kewaspadaan terhadap diri kita akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Merasa bahasanya Allah tahu dan Allah tahu. Wa anna Allah 'allamul ghuyub, dan sungguh Allah Maha tahu apa yang tidak terlihat. Allah Maha tahu. Yang gaib bagi kita, bagi Allah tidak ada yang gaib. Allah Maha tahu semuanya. Yang dulu dan yang akan datang. Yang besar dan yang kecil. Bahkan Allah Maha tahu apa yang terlintas di benak kita. Allah tahu. Sadari makna ini. Orang-orang munafik ini seperti itu. Seolah-olah ya Allah tidak tahu, tapi sebetulnya di hati mereka menyadari itu semuanya. Baik, alladzina yalmizunal mutawwi'ina, mereka orang-orang munafik ini yang pada akhirnya dibongkar oleh Allah tentang keadaan mereka. Mereka yalmizunal mutawwi'in ini, gayanya orang munafik itu yang masih selamat dengan persembunyiannya. Dia kalau menyeru kebaikan, karena agar tidak terlihat serius di saat menyeru kebaikan. Biarpun tidak tahu dia kemana. Ya misalnya ada satu kejahatan tentang, kalau bahasa kita adalah apa? Maling teriak maling, begitu. Sebetulnya dia ingin menyembunyikan kalau dirinya maling, maka berteriak bahwa ada maling. Jadi di saat ada sebuah kesalahan dan pelanggaran, maka dia seolah berjuang di dalamnya, padahal dia adalah sebetulnya orang yang membuat atau otaknya dalam sebuah kejahatan tersebut. Ini munafik. Agar dia itu terbebas daripada pandangan orang-orang Islam yang pada itu adalah baginda Nabi dan kaum muslimin, para sahabat, maka dia itu seolah-olah kalau ngomong ya kayak benar-benar membela Islam. Tapi kalau sudah saat sendiri dengan kelompoknya, kalau ada orang riak kan jelek. Dia juga ngomong sedekah tidak boleh riak, ngapain riak? Kalau ada orang sedekah sedikit, ya sedekah kok sedikit, ya sedekah yang banyak dong orang beriman kepada Allah. Cuman kalimat ini bagi orang munafik bukan akan dijadikan sebuah cara untuk yalmizunal mutawwi'ina. Jadi kebiasaannya begitu, merendahkan. Orang berbuat baik nggak ada benar bagi dia. Kalau jelek ya jelek memang. Kalau sudah baik nggak ada. Contoh Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah. Orang Madinah waktu itu kan muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah, dan orang Madinah kaum Ansor. Setiap kedatangan orang dari Mekah itu mereka berbagi kekayaan dan sebagainya. Nah, termasuk waktu itu Abdurrahman bin Auf datang, maka orang Madinah ya ingin membagikan kekayaan. Cuman Abdurrahman bin Auf malah berkata, tidak. Saya tidak perlu itu, terima kasih. Cuman tunjukkan kepadaku mana pasar, aku akan berdagang di sana. Wah, ini orang hebat Abdurrahman bin Auf. Kemudian betul, sukses dalam bisnisnya, orang kaya. Dan di saat Abdurrahman bin Auf itu sedekah banyak, dan orang pada tahu kalau sedekah banyak.
Orang munafik yang nggak seneng ngomong, alah riya, riya, riya memang nggak benar, cuman begitu untuk merendahkan orang itu dengan istilah riya, riya, riya. Ada lagi namanya Abu Aqil, ada salah satu sahabat Ansor sana, sahabat Nabi. Dia nggak punya apa-apa, lalu dia bekerja. Sehari itu hanya dapat misalnya dapat gaji senilai beras 2 kilo lah. 1 kilo disimpan untuk keluarganya, 1 kilo diberikan Nabi, ya Rasulullah, aku bekerja hanya dapat 2 kilo, 1 kilo buat keluargaku dan sekilo ini buat dakwah, buat agama. Apa kata orang munafik? Hah, sedekah cuma sekilo, Allah tidak nerima barang sedikit. Wah, seolah-olah benar omongannya. Begitulah. Jadi kerjaannya kalau tidak nyalahkan tidak bisa. Dianya enggak, berbuat baik juga enggak. Sedikit enggak, gede juga enggak. Komentari orang berbuat baik. Lah ini munafik. Di zaman sekarang juga ada. Orang berbuat baik dikomentari, dia enggak punya kebaikan dia. Dalam hal ini hari ini kan banyak orang berbuat baik komentari. Orang bikin ini dikomentari. Munafiqun. Nah, hindari sifat-sifat jangan sampai kita menjadi orang yang yalmizuna. Al-mutawwi ini adalah, kalau namanya tatawwu itu adalah amalan baik yang tidak wajib tapi serupa dengan wajib. Jadi kalau ada amalan wajib, nanti ada satu amalan yang serupa dengan sesuatu yang wajib tapi tidak wajib, namanya tatawwu. Amalan wajib. Kemudian ada amalan yang tidak wajib tapi bentuknya serupa dengan yang wajib, itu namanya tatawwu. Salat 5 waktu fard wajib. Maka ada salat yang pakai rakaat sujud, selain daripada itu namanya tatawwu. Harta ada namanya zakat, 2,5%. Kemudian kita nambah lagi 2,5% menjadi 5%. Maka 2,5% namanya tatawwu, menyerupai dengan yang wajib. Puasa ada Ramadan, setelah itu kita Syawal nyambung, setelah hari Idul Fitri kita berbuka, setelah itu hari keduanya berpuasa, namanya tatawwu. Yang diberikan Abdurrahman bin Auf itu bukan dari zakat, bukan, tapi memang selain daripada itu. Nah, mereka diajak. Yalmizunal mutawwi'ina fis sadaqati minal mu'minina fis sadaqati. Meremehkan. Orang berbuat baik diremehkan. Waladina la yajiduna illa juhdahum, dan mereka-mereka yang berbuat baik itu tidak berbuat baik kecuali memang sudah puncak upayanya. Yaitu tadi si fakir ngumpulin duit enggak dapat. Disisihkan semampunya, ada itu. La yajiduna ila juhdahum. Berupaya hanya ya semampunya itu. Nah, itu orang beriman, tapi orang munafik enggak begitu. Orang beriman enggak mau nyerah. Biarpun dia tidak mampu tetap. Fa yaskharuna minhum. Lah ini orang-orang munafik ini ngerendahkan, sedekah cuman begitu. Yang satu lagi tidak banyak riya. Terus enggak ada baiknya. Siapa yang benar nanti? Yang benar dia. Sakhirallahu minhum, maka kebalikannya Allah akan rendahkan mereka. Akan rendahkan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan dapatkan siksa yang pedih. Di sini itu ini adalah kisah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Orang munafik, kan dia termasuk orang besar di Madinah waktu itu, bersama kedatangan Nabi gelisah. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Anaknya masuk Islam. Ya, anaknya sebenarnya salah, bahkan anaknya berjanji, ya Rasulullah, kalau seandainya harus bunuh, aku yang akan bunuh. Kalau seandainya aku bunuh ayahku, aku siap bunuh. Begitulah keimanan. Tapi Nabi tidak diperintahkan membunuh orang munafik. Biarpun sesungguhnya orang munafik batinnya adalah kafir, casingnya saja itu, zahirnya saja Islam, batinnya kafir dia. Bersama orang-orang kafir dia, tidak punya iman.
Cuman pun demikian Nabi tidak membunuh mereka. Biarpun Nabi tahu, yang tahu saja Nabi tidak berani membunuh mereka. Kenapa? Karena bahaya sekali. Nanti orang-orang di luar Islam akan berkata Nabi Muhammad membunuh sahabatnya. Makanya dia betul-betul duri dalam daging kaum muslimin. Maka orang munafik itu merepotkan sudah kira-kira sudah. Kita anggap kawan, dia lawan. Kita anggap lawan, sok jadi kawan, serba salah dia. Nah, karena tidak ada keputusan untuk membunuh, tidak ada keputusan untuk merangi, jadi seolah-olah masih dianggap sebagai seorang muslim atau bagaimana. Maka anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, mohonkan ampun kepada ayahku. Mohon ampun kepada Allah untuk ayahku. Dan termasuk dalam riwayat, Nabi menghibur Abdullah ibn Ubay bin Salul. Baju Nabi digunakan untuk mengkafani, untuk menjaga yang hidup. Tapi di saat Nabi ingin memohon ampun, akan beristighfar, ya nanti akan saya istighfari. Turun ayat, istaghfir lahum wa la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirallahu lahum. Nabi dilarang, jangan istighfari orang-orang seperti itu. Orang yang tidak punya iman enggak boleh diistighfari, haram hukumnya. Memohonkan ampun orang yang tidak beriman haram hukumnya. Nabi tidak boleh. Istaghfir lahum wa la tastaghfir lahum, baik kau istighfari atau tidak sama, enggak ada hasilnya. In tastaghfir lahum 70 maratan, jika engkau beristighfar 7 kali sekalipun, 70 kali ini maksudnya mubalaghah, sebanyak apapun. Dalam bahasa Arab namanya mubalaghah. Mafhum adat di sini enggak perlu dianggap, bukan berarti setelah 70 lalu dimaafkan, enggak. Biarpun sampai berapapun, pada sebelumnya jangan sholat kalau di belakang, jangan sholati kalau ada yang mati dari mereka. Kecuali munafik masih disolati kalau dia ngaku Islam. Tapi baginda Nabi yang sudah dibongkar, sifatnya lain cerita. Nabi tidak mengistighfari mereka orang Abdullah bin Ubay bin Salul, karena Nabi dikasih tahu oleh Allah kalau dia munafik. In tastaghfir lahum 70 maratan, jika kau memintakan ampun kepada Allah untuknya 70 kali sekalipun, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan ampuni mereka. Dzalika bi annahum kafaru billahi, ini adalah karena mereka telah kufur kepada Allah wa Rasuli dan utusan Allah. Ini berapa kali diulang kali ayat model begini ya, bahwasanya orang kafir nggak usahlah dimasuk-masukkan dalam istighfar. Kan aneh banget kalau ada orang ngaku Islam tiba-tiba mendoakan orang-orang ini, bahasanya kebersamaan, toleransi. Tidak ada manusia yang paling tidak mengerti melebihi daripada orang itu. Ada waktu itu mendoain berita terakhir yang kita terima apa itu? Mendoakan orang yang sebelumnya mengatakan orang doakan biar dapat surga, biar diampuni dan sebagainya. Masa enggak boleh doain gitu saja? Kita ingatkan bahwasanya suruh mikir orang yang ngomong begitu. Dulu juga ada yang pernah berkata bahwasanya orang tidak beriman, orang kafir itu anggap saja orang non muslim, orang kafir, orang ini. Orang-orang ini kalau mati selagi dia punya kebaikan di dunia, maka dia nanti juga mendapatkan balasan kebaikan di akhirat dari Allah. Nah, ini pernah diungkapkan oleh satu orang. Ya maklumlah, mungkin dia karena kurangnya membaca atau kurang belajar. Atau mungkin dia tidak mikir. Dia itu orang yang paling yang tertawa pertama itu adalah orang yang mati itu, seandainya dia bisa tertawa. Itu ustadz itu loh, yang mendoakan orang kafir yang telah meninggal dunia, atau mengatakan orang kafir yang meninggal dunia asalkan dia punya kebaikan di dunia, nanti di akhirat dapat balasan kebaikan. Yang pertama kali tertawa adalah orang yang mati itu sendiri. Kalau seandainya bisa, dia akan ngejek kok, aku ndak butuh sama Tuhanmu. Kita mau gitu,
Ngapain ente paksain saya masuk surgamu? Saya nggak percaya dengan surgamu. Sebenarnya sama orang mati, kalau dia bisa bangun, orang kafir yang mati dibodohkan itu Ustaz. Cuman dia nggak sadar bahasa toleransi, dia terbedaya, bahasa basi toleransinya. Bukan toleransi yang sesungguhnya. Toleransi yang sesungguhnya diajar oleh Nabi, bukan berbahasa basi. Hakikat lebih daripada toleransi yang diajarkan Nabi. Kewajiban orang kafir mati di kiri kanan kita, wajib kita kafani, kita kubur. Ini ada upaya-upaya orang-orang untuk merusak keimanan, merusak akidah. Lupa di akhir-akhirnya apa masalah itu kurang lebihnya. Ada seorang non muslim yang punya bacaan kebaikan sholawat atau baca nanti akan dapatkan pahala dari Allah dan diganti, semoga ini menjadi. Ini orang yang meninggal itu sendiri, kalau sendiri dia bangun dan ketawa, sorry boy, gue nggak mau sama Tuhan lo, gitu ngomong. Cuman dia nggak bisa ngomong lagi, dia nggak percaya kok. Ajib orang-orang aneh ini, nggak berpikir dia. Sudah begitu katanya anak muda yang cerdas. Cerdas apanya? Gitu aja nggak paham. Kita buatkan contoh waktu itu begini. Anda memerlukan sebuah hajat, duit. Anda punya hajat uang. Datang kepada saya. Minta bantuan, tolong saya bantu uang, saya perlu duit 3 juta. Kemudian saya bawa kepada satu orang yang Anda tahu dia fakir, dia sendiri butuh duit dan tidak punya uang. Artinya Anda nggak percaya kalau dia bakal memberi kepada Anda. Anda nggak percaya kalau dia bisa memberi. Lalu saya bawa, tenang saja, ayo. Bagaimana ke sana? Aduh, dibawa ke dia ya. Hatinya sedang ngedumel, ngapain? Enggak ada, dia nggak kira ngasih. Saya nggak percaya kalau dia bakal ngasih. Dia nggak punya duit, dia punya kayak gitu. Ini urusan duit sama. Dia tuh nggak percaya dengan Tuhan Allah kok. Kita bawa kepada Allah. Dia nggak percaya, ketawa dia itu. Makanya herannya orang-orang itu tuh di mana ininya? Saya kadang berpikir jauh, ajib. Sudah dijelaskan enggak? Dzalika bainahum kafaru billahi wa rasulihi, enggak ada, sudah selesai. Dan mereka enggak percaya, mereka enggak berharap, enggak perlu doa kita, enggak perlu. Beberapa waktu lalu ada doa bersama. Nanti yang Hindu doa, orang Islam amin amin. Kalau ada orang Hindu mengamini doanya orang Muslim, dia sudah rusak loh imannya. Dia orang Hindu yang paling berkhianat dengan agamanya. Dia tidak percaya dengan Tuhan Allah, maka semoga dikabul. Enggak percaya, enggak boleh orang Hindu mengamini seharusnya. Kalau orang Hindu cerdas enggak mau ngamini. Orang Islam berdoa, ya Allah berikan kepada rizki, ya Allah berikan negeri ketentraman. Kalau orang Hindu serius dia dan dia mempercayai keyakinannya, enggak mau dong ngamini. Ngapain? Saya tidak percaya. Dia minta ke siapa? Kan gitu dia. Sama sebetulnya kalau kita harus mengamini orang lain yang minta kepada Tuhan-Tuhannya, menurut kita Tuhan palsu, ya kita tidak percaya, masa kita ngamini? Gila dong kita. Nah ini hal-hal yang aneh. Doa bersama. Tidak tahu, memang itu sudah satu grup yang mengatakan orang luar Islam dapat surga, ngajak doa bersama. Ini terus kemarin yang orang, kita hargai kalau seorang, misalnya ada seorang artis punya kiprah dalam hidupnya dengan segala kebaikan, cuman dia belum masuk Islam, kita hargai di dunia. Anaknya yuk kita tolong, istrinya kita tolong, oke. Tapi kalau harus kita masukkan wilayah surga, wilayah balasan di akhirat, nggak bisa dong. Itu satu paket, satu orang, grupnya sama itu. Yang mengatakan ini satu grupnya orang bingung, imannya nggak jelas dong. Dia percaya Tuhannya Allah, tapi masih bingung dia. Nah ini al-munafiqun, modelnya begini nih orang munafik saat ini. Maka itu tanda-tanda kemunafikan. Kita pun tidak langsung menjustis mereka orang munafik, enggak. Tapi aneh dia itu. Dibela itu nanti. Yang membela ya sama orang enggak ngerti, dibela. Oh ini ngomong itu enggak boleh. Kan Islam toleransi, kok pelit amat. Doain mintakan ampun saja. Loh ente hakikatnya ditawakan sama mereka. Kalau doain yang lain saja, ya Allah berikan ke petunjuk ya Allah. Kalau kita mengatakan jaga ya Allah keluarganya, boleh-boleh saja ngomong begitu. Jangan sampai keluarganya menjadi orang yang berbuat kejahatan. Bisa mendoakan macam-macam. Kita minta kepada Allah untuk ini, tapi
kalau mendoakan, kalau ini kita bisa mendoakan orang kafir dalam urusan hidayah. Ya Allah, berikan ketentraman di negeri ini ya Allah, jangan sampai ada percekcokan, pertumpahan darah. Sifatnya umum, orang kafir masuk di dalamnya. Tapi kalau spesial orang sudah meninggal, kita doakan semoga dia dapat pahala di akhirat. Wah, ini saya sudah sakit, dianya nggak perlu kepada doa kita. Kalau kita mengatakan semoga kita terjadi perdamaian di negeri ini, biarpun orang beriman dan orang kafir, ya Allah berikan perdamaian. Akibat buah kebaikannya juga kena ke kita. Sebenarnya mendoakan kebaikan untuk kita, kaum yang beriman. Seperti itu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Fasik ada martabatnya, fasik yang paling tinggi adalah keluar dari iman. Selanjutnya adalah melakukan dosa-dosa. Orang kafir, munafik dianggap fasik. Fasik tertinggi. Ranking 1. Ini fasiknya. Farihal mukhallafuna, lah ini mereka, ini. Orang-orang munafik ini, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillahi. Orang-orang munafik itu senangnya ya nggak mau ikut rombongan Nabi waktu perang Tabuk, diajak Nabi untuk perang, nggak mau dia. Tertinggal dari rombongan peperangan tersebut. Di sini ada tiga kesalahan mereka. Pertama, mereka senang tinggal, nggak mau ikut. Wa karihu an yajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian dia tidak senang, dia mendermakan hartanya untuk berperang, dan juga dia sendiri nggak mau perang. Duduk pertama, senang di rumah, senang tidak ikut perang. Kemudian dia tidak senang berjihadnya, senang di rumah, tidak senang berjihad. Fisabilillah. Kemudian yang ketiga ini paling senang. Qalu la tanfiru fil harri. Gembosin, provokasi, melemahkan semangatnya orang lain. Ini kan waktu itu juga musim panas-panas sekali. Perang Tabuk kalau salah itu. Panas-panas sekali. Mereka berkata kepada orang-orang muslim itu, ngapain enggak usah perang? Panas sekarang. Enggak enak. Ini sudah hadiahnya duduk, perang juga enggak mau, malah gembosi orang berbuat baik. Kalau martabatnya zaman sekarang apa? Pertama dia pelit. Kalau ada orang berbuat baik malah dibilang untuk apa? Mending buat bisnis saja yuk. Menghalangi berbuat baik itulah gayanya orang munafik. Kalau kita punya sifat semacam itu, maka kita masuk wilayah munafik. Biarpun kita belum munafik beneran, na'udzubillah, tapi ada tanda munafik. Ada orang berbuat baik bukan malah dimotivasi. Kalau orang punya iman, jika dirinya tidak bisa, belum mampu melakukan kebaikan, tapi paling tidak dia itu senang jika ada orang berbuat baik. Mengajak orang berbuat baik. Bangga orang berbuat baik. Ini enggak. Orang berbuat baik malah digembosi dia. Malah diracuni dia agar tidak berbuat baik. Qalu la tanfiru fil harri, enggak perlu. Jangan, panas ini. Mau kemana nanti? Jihad panas. Nanti aja deh, saya cuma ikut kalau musim dingin. Kalau lagi panas begini ntar aja deh. Paling orang kafirnya juga sebetulnya senang nggak mau berangkat. Nggak usah berangkat ya. Nah ini. Sudah nggak usah bantu. Sudah ada yang bantu kok pondoknya. Tenang aja. Sudah nggak usah lah. Sudah masjidnya banyak orang bantu kok. Nah ini. Orang berbuat baik digembosi, ini ciri-ciri munafik. Kalau hanya untuk melarang sedekah infak. Tapi ini urusan agama ini. Pada zaman Nabi. Urusan li'ila'i kalimatillah untuk mengangkat kemuliaan agama Allah. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Umatmu yang patuh kepadamu. Dan juga hantaman bagi mereka orang-orang munafik. Naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahanam itu lebih panas daripada ini. Oh enggak apa-apa. Kena panas sesaat untuk mendapatkan kesejukan sepanjang masa. Oke, maka berani berperang orang beriman. Iman, omongan Nabi dipegangi. Tapi yang hatinya kotor, munafik. Iya sih. Panas ya, yang ngapain juga keluar, enggak deh. Iya sih. Iya sih. Laukanu yafqahun, kalau mereka faham. Cuman tidak semuanya dari mereka faham. Kalau kita hadirkan di zaman sekarang ini, lihat. Makanya kita harus, sebenarnya lagi-lagi dalam segala ilmu bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi untuk bahan bagi kita.
Jika ada orang berbuat baik, jangan diremehkan sekecil apapun. Dan jangan sok tahu hatinya orang. Jangan sok tahu hatinya orang, biarpun dia gayanya orang riak, kita tidak tahu apa yang ada di hati orang. Kalau Imam Haddad mengatakan jangan suudon orang sholat kok disuudoni. Alah sholat pengen diambil menantu. Sholat disuudoni. Alah sholat pengen disini. Nggak perlu, nggak bisa orang berbuat baik disuudoni, nggak boleh. Wong yang jelek saja nggak, kita harus pikir-pikir kok untuk prasangka buruk. Kebaikan jangan disuudoni. Orang berbuat baik dengan cara apapun tetap baik. Biarpun katanya dia riak dan sebagainya, siapa yang tahu kalau dia riak? Bisa jadi dia orang yang memerangi riak. Ini untuk menghindar kita dari kemunafikan. Kemudian jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Yang terjadi padamu yang terjadi pada orang lain. Orang hanya mampu buat bersedekah mungkin 5.000 rupiah sehari. Allah, 5.000 bagi orang yang gajinya 1.000 itu seperti orang yang dapat keuntungan 1.500.000.000 yang diberikan. Besar, memang kelihatannya sedikit, tapi bagi dia adalah gede. Jangan remehkan sekecil apapun dari kebaikan. Maka sebagai juru dakwah semuanya ini beri motivasi orang dalam berbuat baik. Jangan mengambil sifat orang munafik. Ya Allah, cuma nyumbang segini. Jangan sekali-kali mengomentari bantuan yang diberikan oleh seseorang. Mungkin yang diberikan adalah sesuatu yang sangat jelek dan mungkin tidak berlaku, tidak berguna di pondok. Makanya kemarin kita seru rongsok. Itu sebenarnya agar kita biasa menghargai juga. Rongsok itu kadang barang yang tidak berguna di rumahnya, akan tapi sebetulnya yang telah dikirim adalah hatinya, ada keterikatan dengan kemuliaan. Jangan rendahkan orang berbuat baik sekecil apapun. Sekecil apapun, dari kecil kemudian akan menjadi besar. Semuanya kan perlu berlatih. Orang munafik nggak bisa, sedekah cuma segitu untuk apa? Kalau sedekah sekalian yang banyak deh. Program dakwah besar begini nyumbang segitu, nggak usah ada sekalian. Oh, nggak boleh begitu. Besarkan hatinya orang-orang begitu, subhanallah. Dari kecil yang kau berikan ditumpuk dengan akan jadi besar. Besarkan hati orang berbuat baik. Dan itu hakikat begitu pendidikan. Tapi kalau orang munafik enggak, gembos tidak. Segitu ya, malu akhirnya dia enggak sedekah lagi setelah itu. Di saat menjadi kaya sudah terbiasa enggak sedekah. Jika ada orang sedekah yang banyak, jadilah orang seperti diajarkan Nabi. Kalau ada orang kaya, diberi oleh Allah kekayaan, kemudian dia berderma, lalu ada orang berangan-angan, ya Allah, kalau kau beri aku kekayaan seperti dia, aku akan berbuat sama seperti dia. Kalau dia mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya, dia sudah punya niat, akan mudah melakukan kebaikan. Dan jika dia tidak mendapatkan kekayaan seperti orang tersebut, maka Allah sudah kasih pahala karena niatnya enak. Nah begitu, bukan malah dia. Sebetulnya dia itu gimana sih? Ada kebencian, ada ngiri, ada ini. Pamer pengen disanjung, wah, sedekah. Sedekah aja pakai diviral-viralkan. Sedekah aja pakai di medsos. Sedekah baik. Ini bukan urusanmu, urusan dia dengan Allah. Seandainya riak pun bermanfaat untuk orang lain kok. Yang nerima juga dapat kok. Ngapain kamu sibuk? Nah ini loh orang munafik itu begitu. Ributin. Kalau memang dia betul riak, seandainya benar riak, kan ada manfaatnya. Dia bagi 500 juta, 1 juta, 50 juta dibagi sama orang. Urusan dia dengan Allah, masalah riak bukan urusanmu. Dan kita pun juga tidak tahu kalau seandainya dia benar-benar riak, hanya dia saja yang rugi. Manfaatnya tetap ada untuk orang lain, tapi jangan digembosin, jangan diprovokasi. Kemudian selanjutnya adalah ini, tidak perlu kita berbasa-basi dengan orang yang tidak beriman untuk mendoakan. Bahkan harus kita yakini seyakin-yakinnya bahwa orang yang tidak beriman tidak ada tempat surga. Harus, ini keyakinan keimanan. Tidak ada yang berbeda kita. Nggak boleh berbeda. Adapun kebaikan yang telah ia lakukan di dunia, maka Allah Maha Kasih yang tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Allah akan beri di dunia. Kalau bukan di dia, akan diberi anaknya kesejahteraan. Orang kafir, Allah Maha Kasih. Ada orang kafir pejuang, dia pekerja dia adalah pejuang sosial, dia pejuang ini, Masya Allah. Orang kafir tidak beriman.
Tidak akan Allah biarkan, kalau tidak diberikan kepadanya akan diberikan kepada anaknya. Tapi di dunia, di akhirat mah enggak. Akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa memacu lah, ini termasuk menghilangkan kemunafikan kita. Kalau orang munafik menggembosi, menghalangi orang berbuat baik, maka ayo kita hilangkan kemunafikan kita di bulan mulia ini. Kita menjadi orang atau penyeru, juru, seru untuk mengajak orang kepada kebaikan. Siapapun di pasar, setiap kita ketemu ajak berbuat baik. Apakah dengan harta mereka? Kita sampaikan, ibu ayo sedekah. Untuk apa? Boleh untuk pondok, untuk masjid. Ibu setiap hari setengah gelas beras. Kapan ibu mau masak, nanti saya titipin plastik ini. Ini manajemen orang pelit tapi selamat. Saya titipin plastik, nanti akhir bulan saya ambil. Saya gantung plastik ini. Untuk apa, Bu? Setiap mau masak nasi, lebihkan setengah gelasnya, masukkan di sini. 1 bulan berapa kira-kira? Bisa 4 kilo itu. Enggak sadar 4 kilo diambil sama tim. Cerdas. Atau paling tidak kalau celengan kan pakai duit. Kalau nggak ada duit nggak ngisi. Kalau beras kan makan setiap hari. Anggap saja setiap ibu ini ada, anggap saja 1000 orang. 1000 orang dititipin kantong beras. Nggak repot cara bersedekahnya. Setiap hari waktu mau memasak, menanak sasi, dilebihkan setengah gelas, dimasukkan ke kantong tersebut. Setengah gelas itu anggap saja dia itu 2 on. 5 hari sudah 1 kilo. Kali 30 berapa? 5 6 kilo. 6 kilo kali 1000 bisa untuk makan santri kok sebulan. Ayo. Ini nyiasati kekikiran kita. Kalau seandainya tim ini ada yang tim sukarela. Nah, ini termasuk kita ingin menjadi kebalikannya orang munafik. Biarpun kecil kita motivasi. Siapa yang nggak bisa berderma sehari setengah gelas beras? Siapa? Itu nggak akan ngurangi. Misalnya setiap hari saya menanak nasi untuk anak saya 6 gelas, dipotong setengah nggak akan kurang itu. Nggak akan mengurangi pancinya, nggak akan kurang, nggak akan terlihat kurangnya. Tapi setelah itu kita dia punya. Ini kita menjadi motivator di dalam kebaikan. Yang banyak pun juga dimana kita motivasi. Kebalikan dari orang munafik, gembosi, memantahkan semangat. Ayo kita hilangkan kemunafikan kita, keluar dari majelis ini kita motivasi. Makanya kenapa kok saya ngomong setiap hari, ayo berderma, rongsok, segala macam dan sebagainya, agar kita biasa dengan kebaikan. Sekecil apapun, bahkan Nabi mengatakan la tahqiranna ma'rufa. Jangan engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, kayak orang munafik yang meremehkan. Walau bisyik kita merotin, biarpun engkau bersedekah dengan separuh kurma. Kurma satu saja nggak enak untuk disedekahkan. Tapi bagaimana separuh kurma? Maksudnya apa? Jangan menyerah dengan kefakiranmu. Jangan menyerah dengan ketidakmampuanmu. Tapi kalau rutin istimewa, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit besar nanti. Sampaikan ke orang tuamu, sampaikan ke keluargamu. Ibu beli kantong khusus. Kantong apa, nak? Kantong beras. Santri berapa ribu ini? Biarpun orang kaya, ini hanya melatih saja. Diniatkan untuk saya deh, kalau ibu sudah banyak duit sering sedekah besar, saya minta ibu sedekah kecil buat saya. Apa, nak? Ibu beli kantong, taruh di pojok dapur. Setiap ibu mau masak nasi atau pembantu masak nasi, suruh masukkan 1 gelas ke situ. Untuk apa, nak? Pokoknya setiap akhir bulan nanti dari Al-Bahjah ada yang jemput ke situ. Waduh. Padahal ibunya sudah sumbangannya gede. Termasuk ibunya yang belum pernah nyumbang jadi nyumbang. Tapi caranya setiap sehari rutin, nggak kerasa tiba-tiba punya sumbangan besar. Itu nyiasatin setan. Tapi kalau langsung nyumbang, kalau 10 kilo berat, wah 10 kilo berat banget, enggak deh, 10 kilo kali 10.000, 100.000, aduh. Nah, tapi kalau dengan biasa begitu, ya. Maksudnya ayo kita punya ide-ide cemerlang untuk melawan gayanya orang munafik, yaitu memotivasi orang untuk berbuat baik. Rosok kirim ke sini, sedikit apa kirim ke sini, yang gede-gede ayo. Jangan ragu, terus ngasih motivasi. Itu ciri kemunafik, ciri orang-orang yang memerangi kemunafikan, insyaallah. Semoga Allah mengangkat derajat kita menjadi juru-juru penyeru kebaikan dan menjadi ahli kebaikan, dan Allah menerima kebaikan kita dan kelak mengumpulkan di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, syukuran katsiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami informasikan kembali kepada Anda para pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Buya Yahya dengan via telepon dengan menghubungi di nomor telepon 082340713338. Kami ulangi di nomor telepon 082340713338. Dan baik, sambil menunggu datangnya penelpon yang masuk, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Pemalang mau bertanya. Umur saya sudah 33 tahun. Saya belum bisa atau belum hafal bacaan ayat atau doa buat sholat. Dikala belajar, kadang susah banget nyantolnya. Terkadang dibawa kerja ke luar negeri, hilang lagi hafalannya. Apakah sholat saya sah? Kalau jadi makmum, sholatnya ada yang enggak pakai bacaan doa Buya. Dan jika sholat sendirian, apakah juga sah kalau bacaan doanya enggak lengkap Buya? Terima kasih Buya. Pertama, saudaraku atau saudari yang di Pemalang, sholat itu mudah, gampang. Kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Enggak ada siapapun dari kita yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang tidak sholat, tidak bisa sholat, ini kami ulang-ulang. Jika ada orang tidak bisa sholat, maka yang salah gurunya. Gimana ngajarinya? Enggak bisa berdiri, boleh duduk kok. Mau dipaksa berdiri, ya salah gurunya. Adapun bacaan-bacaannya, tidak banyak kok bacaannya. Yang wajib dibaca dalam sholat Anda itu cuma 5, saudariku. Anda mengucapkan Allahu Akbar waktu mulai sholat dengan niat, aku niat sholat duhur. Allahu Akbar. Aku niat sholat duhur yang wajib. Allahu Akbar. Nggak diucapkan pun sah, lintasan di dalam hati. Allahu Akbar. Niat. Setelah takbir Allahu Akbar, bisa insya Allah ya, Allah Akbar. Membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, yang wajib Anda baca nanti waktu Anda di akhir tasyahud, sebelum salam Anda baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ. Kemudian setelah itu Allahumma sholli. Yang ketiga adalah yang keempat adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keenam adalah Assalamualaikum sekali ke kanan. Selebihnya sunnah. Fatihah. Ingat, itu Fatihah kalau hafal. Kalau nggak hafal, Anda bisa membaca lembaran khusus spesial Fatihah. Karena Anda nggak hafal Fatihah. Allahu Akbar langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladhdallin amin. Anda nggak punya ayat yang lainnya, sudah langsung rukuk. Wong ayat sunnah kok selain Fatihah. Rukuk pun Anda nggak hafal hafalannya, nggak apa-apa, rukuk saja sudah sah. Kan Anda subhana rabbiyal azim itu. Nggak usah pakai itu kalau Anda hafal, Anda hafal sah. Yang wajib Fatihah tadi. Itu pun Fatihah Anda boleh baca begini, megang. Cuman bacanya pelan-pelan, jangan banyak gerakan. Baca juga nggak bisa. Aduh, kacau ini. Sama tasyahud Anda boleh baca. Simpan saku kanan adalah Fatihah, saku kiri adalah tasyahud gitu. Buka begini, masukin lagi. Nanti waktu tasyahud sambil duduk, buka lagi, nggak apa-apa. Atau Anda tempel tulisan yang gede di depan Anda, sah, nggak usah. Tapi kalau saya pergi kemana, kalau pergi kemana sudah, simpen aja. Fotokopi atau tulisan. Nanti hafal sendiri. Kalau ternyata baca pun nggak bisa, waduh kacau ini. Baca nggak bisa, hafalan nggak bisa. Dan saya kira Anda tidak termasuk golongan yang separah-parah ini deh. Ada orang hafalan 1 lupa 2 ini, Mang.
Berat hafalan Anda. Kalau memang nggak bisa betul, sudahlah. Anda nggak usah baca yang lainnya. Terjemahannya juga nggak ngerti. Zikir yang lain kalau bisa. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah kalau bisa. Anda kasih zikir yang lainnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekiranya sepanjang bacaan Fatihah. Dan Anda harus percaya diri, nggak usah ragu kalau itu sah. Pergi ke masjid ya enggak apa-apa, bisanya begitu kok. Fatihah nggak hafal ya Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya imamnya di depan Anda mungkin gelisah, ini orang kok sholat la ilaha illallah. Dasarnya sholat nggak bisa, bodoh. Oh, yang bodoh imamnya. Oh, nggak bisa dia. Jadi boleh apa saja, gampang. Mungkin setelah Anda mendengar ini nggak ada istilah nggak bisa sholat. Dan ingat, sholat itu dosa besar bagi meninggalkan. Tapi bagi yang menjalankan, biarpun dengan segala kekurangannya tadi, pahalanya gede, utuh sama dengan yang bisa. Anda nggak usah ragu. Jangan tinggalkan sholat. Dalam keadaan apapun, jangan tinggalkan sholat. Mudah kan? At-tahiyatul barakatuh sholatu ini baca kalau bisa. Nggak bisa baca, ya sudah, diam saja. Atau Anda ganti dengan zikir. Atau ganti dengan terjemahannya. Urutannya terjemahannya. Cari terjemahannya, baca terjemahannya. Karena memang nggak bisa. Mungkin Anda langsung terjemahkan terjemahannya. Dengan nama Allah yang pengasih. Baca bismillahnya nggak bisa. Nggak tulis Anda, oh terjemahannya saja. Arabnya nggak bisa baca sama sekali. Ini surat Al-Fatihah. Terusnya surat Al-Fatihah. Berarti terjemahan ini. Anda fotokopi aja terjemahannya. Karena Anda tidak bisa Fatihah langsung saja. Dengan nama Allah yang Maha Fasih yang segala puji bagi Allah. Ada yang marah, sholat apa nih? Wah ya dia yang nggak bener. Wong kita memang nggak bisa membaca, ya boleh-boleh saja. Seperti itu, kita ingin perluasan. Ini insya Allah kita ada fikih praktis. Anda belajar dengan fikih praktis akan tahu kemudahan dalam beragama, kemudahan dalam ibadah. Insya Allah setelah ini Anda semakin yakin. Sholat Anda adalah sah. Sah dan sah, nggak usah ragu karena semampu Anda. Tapi seperti itu tadi, bacaan cuma 5 itu saja. 5 bacaan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, Fatihah, tahiyat, tasyahud, sampai asyhadu alla ilaha illallah, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum. Selebihnya yang dibaca dalam salat adalah sunnah. Kemudian bagi yang sudah tahu yang wajib hanya 5, bukan berarti harus Anda tinggalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Berarti turun pangkat dong. Gara-gara dengar dari kami saat ini langsung sudahlah, nggak usah pakai bacaan yang lain, rukuk diem saja. Oh rugi, kehilangan keutamaan baca tasbih-tasbih dan zikir-zikir di dalam salat. Ini saja, Allah alam bisawab. Baik, dan apakah telah masuk satu pertanyaan Bu ya? Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dengan Ibu siapa, dari mana Bu? Saya hamba Allah dari Aceh. Dari Aceh. Iya, dari Sabang. Masya Allah, silakan. Masya Mohon Allah. maaf Ibu, suaranya bisa volumenya dikecilkan dan suara Ibu bisa diperbesar. Iya, boleh Pak Ustadz. Nah, dan silakan bisa langsung bertanya kepada Ibu. Silakan. Iya, Pak Ustadz, saya mau nanya. Dulu almarhum adik saya itu kan seorang pedagang. Seorang? Pedagang. Oh iya, betul. Dia berhutang, bukan berhutang, dia mengambil barang kemudian menjual kepada orang lain. Nah, si pedagang induk ini, si grosir ini, itu kan seorang non-muslim. Pak Ustadz? Ya, silakan. Jadi dia Ya. ngambil barang kemudian dijual ke orang lain. Iya, kemudian itu kan nanti dia setorkan uangnya setelah selesai dia jual, dia setorkan ke pedagang grosir ini. Sebentar. Ibu, mic-nya dijauhkan sedikit dari mic-nya sedikit dijauhkan biar suaranya tegas. Ya, kemudian setelah Iya. itu Nah, setelah itu yang si grosir ini pindah, Ustadz. minta Pindah Pindah. ke tempat lain, nggak ketemu. nggak ketemu. Jadi Baik. dia mau bayar, masih ada tersisa sebesar, kalau uang dulu itu Rp75.000, Ustadz. Baik. Kemudian yang kami pertanyakan sekarang kan adik ibu saya sudah almarhum. Jadi kami ingin menyelesaikan supaya Masya jangan Allah. ada tersangkut di akhirat nanti. Subhanallah. Betul. Cuma kita mencarinya itu Iya. hanya mendapat nama panggilannya saja karena dia seorang Tionghoa. Jadi kita taunya Ape di tempat kita di Sabang ini. Dicari. Dia mungkin sekarang ini sudah tidak ada lagi, saya tahu. Baik. Karena semasa saya masih kecil itu umurnya sudah sekitar 50 tahun. Sementara saya sekarang udah 50 tahun juga, Pak Ustadz. Sudah. Mungkin juga sudah
tidak ada juga mungkin ya. Baik. Iya. Jadi mungkin apakah kita bisa mencari ahli Baik. ya, jadi yang saya tanyakan bagaimana Pak Ustadz, kami sudah selama setahun ini saya sudah mencari informasi dan adik saya juga sudah memberikan uang untuk mencari informasi itu, kemudian sudah menyisakan uang itu untuk kita memberikan kepada ahli waris si toke ini Pak Ustadz. Baik. Nah, jadi sekarang karena belum ketemu itu bagaimana Pak Ustadz jalannya? Baik. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh. Sabang. Sabang. Ada Merauke ya. Baik, jadi begini, yang perlu dicermati daripada ibu yang solehah ini dan keluarganya adalah tidak tamak dengan waris. Ingin menyelesaikan utang-utangnya, itu sebaik-baik orang yang ditinggal. Sekarang ada hari ini, waris bikin rebutan. Bahkan ada orang yang jelas-jelas uangnya pernah diutangi, pura-pura tidak tahu. Ini naudzubillah. Tapi ini keluarga yang baik, sudah kompak, sampai keluarga yang almarhum pun juga ingin menyelesaikan. Dan itu iman, dan hendaknya semuanya harus mencuri toladan yang semacam ini. Ingat, harta waris tidak boleh dibagi sama sekali, kecuali urusan utangnya sudah diberesin. Haram membagi harta waris, utangnya belum diberesin. Dan ini keluarga yang baik, ingin menyelesaikan utang, padahal orangnya sudah tidak ada. Kalau orang yang gelap matanya sudah tidak ada, ngapain dicarikan begitu. Tapi begitulah Allah memilih sebagian hambanya dengan keimanan, masih tetap berusaha untuk bisa menjaga agar tidak masuk dalam wilayah dosa. Maka kami sampaikan bahwa yang perlu dibesarkan adalah cara keimanan Anda ini yang perlu dijaga. Ibu dan saudari-saudaranya, keluarganya, ini iman ini. Kemudian adapun caranya sangat mudah. Sangat mudah jika memang saat ini secara zahir Anda tidak bisa mencarinya, Anda pun tidak perlu repot-repot mencari dengan susah payah, yang bisa jadi akan menyita waktu Anda. Karena secara zahir sudah susah Anda mencarinya. Maka uang yang Anda duga itu uangnya tokenya tadi atau grosirnya tadi, uang tersebut anggap saja berapa, 750.000 atau berapa misalnya, 1 juta anggap saja. Maka uang itu Anda berikan ke tempat kebaikan, apakah sebuah masjid atau musola. Kemudian setelah itu, ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, saya beri opsi yang kedua dulu karena opsi yang pertama mungkin Anda tidak tertarik. Atau opsi pertama dulu. Opsi yang pertama adalah keluarkan uang itu dari kocek Anda atau dari wilayah keluarga Anda, supaya tidak diwaris uang itu. 1 juta dikeluarkan, lalu titipkan ke hakim yang adil. Bilang ke Pak Hakim saya ingin terbebas daripada barang haram. Keluarga saya meninggal dan dulu punya utang 1 juta, tapi saya cari yang punya uang nggak ada, saya titipkan, selesai, saya sudah terbebas. Apakah sama hakimnya dimakan tidak makan urusannya, yang penting saya sudah berbebas, agar harta ini tidak diwaris oleh anak-anaknya. Kalau mungkin Anda tidak mau memberikan kepada hakim, kepada pemerintah atau apa, Anda boleh langsung, kalau ke hakim bebas, setelah itu Anda bebas total, sama sekali bebas. Kalau orangnya datang Anda tinggal tunjuk, saya serahkan ke hakim. Tapi pilihan yang kedua adalah Anda memberikan ke tempat yang baik, masjid atau pesantren di sekitar Anda, dan diniatkan ini sedekah untuk orang toke Pak Aep tadi, siapa tuh yang pergi tadi, Anda niatkan untuk beliaunya. Selesai Anda serahkan 1 juta, bebas Anda. Cuman di sini ada catatan, ada catatannya. Kalau suatu ketika Pak siapa tadi itu datang nagih, maka ada 2 cara nagih. Yang pertama minta maaf saja, kalau dia memaafkan oke, selesai. Kalau dia tidak memaafkan, Anda harus menggantinya, tapi pahalanya akan ke Anda, utuh ke Anda sedekah tadi. Yang jelas yang harus dipahami, keluarkan haknya orang dari wilayah harta tersebut supaya tidak dimakan oleh keluarga kita. Itu saja. Jadi di saat Anda berikan ke tempat yang baik, masjid dan sebagainya,
itu dalam catatan Anda menjamin bahwasanya jika suatu ketika orangnya akan datang, maka aku akan menggantinya kalau dia tidak memaafkannya. Lakukan ini, selesai setelah itu. Dan kelihatannya ya nggak akan datang, wong Anda cari juga tidak ada kemana-mana kok. Dan nanti ketemu di akhirat, dia nggak akan nuntut kepada Anda, dia akan senang, terima kasih, kau jadikan hartaku yang ada padamu, engkau sedekahkan. Waktu itu aku sudah mati. Jadi waktu kau sedekah, aku sudah mati, aku senang, dia akan bangga dengan itu. Yang penting satu hal, jangan merasa nyaman dengan hartanya orang yang ada di tangan kita. Karena kalau tiba-tiba kita mati, nanti akan diwaris anak kita, itu barang haram. Nah, ini ada keluarga baik-baik, insya Allah dari ibu yang bertanya, keluarga baik-baik, keluarga iman, keluarga yang takut haram. Semoga Allah terus menjaganya, dan semoga Allah menjaga kita semua dari segala keharaman. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian Buya, kami akan kembali membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Boyolali mau bertanya. Buya, bagaimana hukumnya kalau kita sebelumnya tidak tahu tentang hal-hal yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke lubang depan atau belakang? Apakah puasanya harus diganti atau tidak, Buya? Mohon penjelasannya. Semua dalam bab membatalkan puasa, dari makan, memasukkan lubang depan, mulut dan sebagainya, itu akan dianggap membatalkan jika terpenuhi syaratnya. Yang pertama, dia tahu itu hukumnya membatalkan. Yang kedua adalah dalam keadaan dia sadar. Yang ketiga, bukan dipaksa. Jadi kalau salah satu dari tiga hal ini nggak ada pada Anda, misalnya makan, anggap saja ini baru masuk Islam, nggak ngerti. Makan tidak ngerti kalau makan membatalkan, dia makan. Kalau makan mungkin sangat jelas semuanya tahu. Anggap saya tadi memasukkan ke lubang depan atau lubang belakang, mohon maaf, dengan cara mungkin jemari dimasukkan atau apa. Karena dia tidak tahu, maka tidak membatalkan. Atau tanpa ada kesadaran, jangankan kok lubang depan, lubang belakang, ke mulut nggak sadar. Pagi-pagi habis sholat subuh makan satu piring, nggak sadar kalau ini membatal, nggak batal. Atau dipaksa, tiba-tiba ada orang megang Anda, langsung air dimasukkan ke klok, oh nggak, dipaksa. Jadi seperti itu. Maka apa yang Anda lakukan tidak membatalkan puasa Anda karena tidak atas dasar kesadaran dari Anda. Kemudian juga karena Anda belum tahu hukumnya, maka itu dimaafkan. Tinggal setelah itu apa? Ayo belajar agar tahu mana yang membatalkan puasa dan mana yang tidak membatalkan puasa. Adapun yang Anda lakukan diampuni, tidak dosa bahkan. Allah Maha Kasih, tetap akan jadi pahala. Tinggal ke depannya ayo kita waspada dan banyak belajar. Wallahu a'lam bishawab. Dan nampaknya telah masuk kembali satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan Bapak siapa dari mana? Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan Bapak siapa dari mana? Dari Brebes. Oh, Masya Brebes, silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Bapak Hasan Bisiri dari Brebes ini. Allah. Silakan. Saya mau bertanya Pak Kiai. Maka silakan. Ini masalah ma'isyah. Jadi kalau kita jualan itu, misalnya jualan tahu sayur ya, itu berangkatnya lebih baik jam berapa itu? Sayur, jualan apa? Sebentar. Tahu sayur. Itu kita kan bulan puasa, itu berangkatnya jam berapa lebih baik? Sayur, jualan sayur pagi-pagi. Berangkatnya itu anak saya jualan tahu, habis asar itu boleh enggak? Oh, tahu. Iya, tahu sayur. Oh, tahu sayur. Baik. Iya. Itu berangkatnya habis asar boleh enggak? Sebentar. Habis duhur. Oh, Masya Allah. Boleh. Subhanallah. Ini ya yang ada dua lagi pakai ya. Ada dua lagi boleh ya? Baik. Jualan makanan dah pokoknya gitu ya. Baik. Jualan makanan. Itu karena nggak punya profesi gitu, maksudnya kan buat bekal puasa gitu. Iya, betul. Jam berapa mulainya gitu ya? Baik. Mulainya jam berapa lebih baik? Ini satu lagi,
Oleh. Kita seandainya beli makanan itu di kilo, terus dijual diecerkan nggak di kilo, itu gimana hukumnya? Baik. Insya Allah. Terima kasih. Ada lagi cukup ya insya Allah. Baik. Sudah, dua Baik. saja nanti lagi. Insya Allah, makasih. 2 sudah dapat bonus 1 itu. Biasanya 1. Makasih. Baik. Yang pertama, terima kasih. Cukup insya Allah pertanyaannya. Baik. Pertama adalah orang jualan makanan. Subhanallah. Indah kalau kita ketemu dengan orang-orang yang beriman tuh. Pada takut salah, pada takut dosa, sebelumnya takut makan ini, sekarang takut jualannya nggak berkah. Ini indah semuanya kalau kumpul sama orang-orang beriman. Sebab sebagian orang nggak mikir jualan kapan saja terserah, yang penting dapat duit. Nah ini yang bertanya Pak Hasan Basri ini insya Allah dan keluarganya ini masya Allah masih memperhatikan urusan agama. Jualan tahu kupat untuk bekal buka, jam berapa tepatnya, kan begitu. Kami jawab bahwasanya jam berapa saja nggak ada masalah, selagi dalam dugaan putra Anda yang jualan memang yang membeli ini adalah untuk berbuka. Bisa saja karena tahu kupat bisa bertahan sampai 4 jam. Bisa jadi orang belanja sebelum menghadiri sebuah kajian atau apa, jam 4 sore, mungkin jam 3 sore, boleh, nggak ada masalah. Yang penting dalam keyakinan Anda adalah Anda melayani tetangga-tetangga yang memang makanannya akan dibawa pulang ke rumah untuk berbuka. Jadi jamnya tidak harus, tidak ditentukan. Yang jelas memang Anda, putra Anda yang soleh itu memang melayani orang berbuka. Kalau hanya dipaskan maghrib, menjelang maghrib semuanya, bahkan mungkin sangat berdesak-desaan. Dan mungkin orang menjadi tidak beli karena apa? Cari tempat lain. Karena apa? Dia perlu waktu untuk jalan sampai pulang di rumah biar sudah ada hidangan sebelum maghrib tiba dan seterusnya. Jadi gak ada batasan waktu. Yang perlu diperhatikan bahwasanya bahkan kita berjualan di siang hari Ramadan pun adalah bukan disalahkan, asalkan yang belanja ini benar. Contoh, memang kita melayani anak kecil yang belum berpuasa, atau kita di sebuah di tengah perjalanan di sebuah tempat yang tempat berlalu lalang yang musafir, maka kita bisa saja melayani musafir. Musafir kan tidak wajib berpuasa, cuman kita harus tegas, jangan sampai orang wajib puasa kita melayani, nggak haram. Tapi kalau musafir, bahkan kita termasuk menolong. Musafir tidak wajib berpuasa, lalu dia berbuka, dia makan di siang hari sah. Jadi yang penting dalam keinginan kita ini mulia sekali keluarga ini, tidak tamak dengan duit. Selagi ini enggak berpuasa, tidak akan saya layani. Seperti itu. Tetangga kok musafir, oh saya musafir, lah itu rumahnya depan musafir. Ya, itu bisa. Jadi masalah waktu tidak harus Anda tentukan dengan waktu tertentu. Yang penting putra Anda amanat. Selagi ada tanda-tanda orang itu tidak berpuasa, tidak usah dilayani. Tapi kalau sudah sore hari ya semuanya jelas ini adalah untuk berbuka. Dan subhanallah, semoga Allah menjaga Anda, keluarga Anda. Dan ingat, bagi yang melayani jual makanan bagi orang yang tidak berpuasa karena memang dia tidak wajib, contohnya bepergian dan orang sakit, wanita haid dan sebagainya, dia boleh Anda melayani mereka, tapi tetap harus waspada, hormati orang yang berpuasa. Cara makannya pun adalah juga jangan terlalu terang-terangan. Kenapa? Khawatir menjadi tuduhan sebagian orang, wah ini juga tidak berpuasa, padahal dia tidak berpuasanya karena ada udzur. Adapun yang kedua tadi apa? Beli makanan yang di kilo tapi dijual. Beri makanan di kilo kemudian dijual ecer, oh boleh-boleh saja. Yang penting ada kesepakatan antara Anda dengan pembeli Anda. Misalnya Anda beli apa, sebab jualnya ecerannya bukan on-onan. Misalnya Anda beli makanan 1 kilo, makanan apa saja, cuman makanan bisa Anda bungkusi, menjadi Anda bungkusi dari 1 kilo menjadi 27 bungkus. Maka Anda tidak usah menyebut onnya, Anda menjualnya sistem bungkusan. 1 bungkus saya jual 1.000. Misalnya barang ini 1 kilo Anda belanja, belinya harganya 10.000. Kemudian kalau Anda bungkusi kecil-kecil, karena kalau beli sekilo orang nggak akan bisa, mahal 10.000. Orang pengennya beli sekecil-kecil, lalu Anda bungkusin. Setelah Anda bungkusin jadi 25 bungkus. Anda jual 1 bungkusnya 1.000, berarti Anda dapat duit berapa? 25.000. Sah, halal jual beli Anda, asalkan memang ada kesepakatan antara Anda dengan pembeli
untuk jual bungkusan begini. Jadi akadnya apa? Bungkusan, jangan pakai on-onan, sebungkus sini, bungkus ukurannya. Jadi ukurannya di semacam takaran, satu bungkus sah dan halal. Masya Allah, terima kasih. Jadi kita senang dengan pertanyaan-pertanyaannya. Orang yang takut kepada Allah, takut nggak boleh. Kalau orang nggak punya iman, ngapain tanya-tanya, nanti dibilang nggak boleh lagi sama ustadznya. Sudahlah, jualan aja penting dapat duit, kan begitu. Tapi Anda dan penanya sebelumnya adalah orang-orang yang alhamdulillah dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang takut dalam transaksinya, takut kalau itu diharamkan oleh Allah, lalu masuk wilayah murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian Afan Buya, pertanyaan selanjutnya akan kami bacakan dari sosial media yang datangnya dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Jakarta ingin bertanya. Beberapa hari puasa ini saya merasa berat dalam menjalankannya karena seringkali menelan dahak saat telah dikeluarkan makhraj kha. Akan tetapi masih di ujung tenggorokan. Masalahnya, dahak saya ini sering keluar terus-menerus, lebih seringnya ketika pagi hari. Jadi biasanya kalau sekitar jam 6 pagi saya selalu merasa telah batal karena telah menelan dahak di ujung tenggorokan. Terkadang juga dahaknya saat coba dikeluarkan oleh makhraj kha terasa tidak keluar. Akan tetapi saat saya menelan terasa ada dahak juga yang tertelan. Bagaimana ini Buya? Apakah untuk hal ini saya boleh memakai madhab lain? Saya sudah sering mengeluarkan dahak walaupun saya telah berbuka puasa, sampai-sampai minum obat batuk. Terima kasih Buya. Baik, bismillah. Yang pertama saya ajak Anda untuk masih tetap dengan madhab Syafi'i dengan kemudahannya. Lalu nanti kalau Anda tidak bisa, kita beri madhab lain. Di dalam madhab Syafi'i dengan kemudahannya, misalnya begini, dahak. Maka dahak yang sudah keluar dari makhrajnya, kok keluar, maka jangan ditelan lagi. Dalam madhab Imam Syafi'i, bahkan jumhur, ini kalau ditelan lagi batal, karena itu keluar dari dalam. Dari dalam sudah keluar, kalau ditelan lagi membatalkan. Membatalkan, sudah keluar, kok keluar. Artinya keluarnya bagaimana? Kalau keluar itu artinya di saat hendak dikeluarkan dengan mudah, itu yang keluar. Tapi dari kalimat yang kami dengar, susah dikeluarkan. Lalu di saat saya telan terasa, loh, kalau susah dikeluarkan belum keluar. Dikeluarkan saja susah, berarti kan belum keluar. Selagi susah dikeluarkan, maka belum keluar, Anda tidak usah ragu, Anda telan. Tidak batal puasa Anda, biarpun dalam madhab Syafi'i. Kenapa? Dalam madhab Syafi'i itu yang menjadikan batal yang memang sudah keluar. Tapi yang susah dikeluarkan berarti belum keluar. Sebab itu aslinya berada di dalam. Selagi susah dikeluarkan berarti tidak keluar, maka Anda tidak usah pikir. Kemudian ini dalam madhab Syafi'i dan insya Allah Anda masih bisa. Mungkin juga ada orang yang diuji dengan Masya Allah, dirinya seperti pabrik dahak. Dahaknya nggak berakhir-akhir, keluar, dan memang keluar banyak sekali dan sampai kecapean dia. Mau sholat bisa nggak sholat, ini wah berani. Ya namanya manusia, dan itu termasuk jenis sakit. Spesial orang yang semacam ini tentunya kalau masih berpegang dengan mazhab ini, sholatnya pun juga berantakan, sebab dahak yang membatalkan puasa sekaligus membatalkan sholat. Membatalkan puasa, membatalkan sholat. Ditelan batalkan puasa, maka membatalkan sholat juga. Sholat bisa bingung nanti. Maka dalam hal ini, kalau memang kasusnya memang karena sakit dahaknya berlebihan, ada gejala flu dahaknya berlebihan, ini masa tisuan terus wak begitu, dan maka ada madhabnya Imam Malik rahimahullah. Ini spesial orang yang punya kasus ya. Kalau Anda nggak boleh seenaknya, Anda tetap berpegang dengan madhab Syafi'i selagi bisa normal. Ini yang nggak normal, terus dahaknya bertubi-tubi, dan juga nggak enak kalau dikit-dikit langsung buang. Maka menurut madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, biarpun dahak itu sudah ada di ujung lidah, ditelan lagi tidak membatalkan puasa. Ini kemudahan. Karena apa? Itu bukan sesuatu yang dimakan, bukan sesuatu yang dinikmati, bukan sesuatu yang dianggap lezat, bukan ini dia. Madhab Malik mengatakan no problem. Jadi bagi yang punya kasus saja, kita tidak ingin merepotkan orang-orang awam,
puasanya jadi serba kerepotan gara-gara dahak batal terus, nanti dikodok, waktu mengkodok juga dahak terus, akhirnya nggak puasa-puasa dia. Beri madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala sampai dikatakan bahwa biarpun dahak itu sudah berada di ujung lidah, bukan di sini saja, kalau ditelan lagi maka sesungguhnya itu tidak membatalkan puasa. Ini spesial bagi Anda yang punya masalah. Yang tidak masalah tetap saja berpegang dengan madhab Imam Syafi'i dan jumhur radhiyallahu ta'ala anhum. Jangan ragu dan jangan lupa program pondok pesantren akan tetap berjalan. Kalau ide, Masya Allah, proyek terus, proyek terbanyak ya di pondok, nggak ada hentinya. Di belakang pondok pesantren ini masih membangun. Pembangunan ini ada 4 tingkat. Target kita adalah Syawal selesai dan sekarang tetap berjalan. Dan semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan ini. Belum lagi ini berapa kilo dari sini, 6 kilo Pancalang, itu membuat kita semacam perkampungan. Ada berapa ini, kayak kita buat seindah mungkin. Pondok pesantren juga, itu juga menampung kurang lebih 300 sampai 500 santri. Target kita Syawal juga harus selesai. Alhamdulillah berjalan semuanya. Dan semalam atau kemarin sudah ada ide kembali, ide baru, ini harus segera diganti dengan dak. Ini akan tingkat 4, paling tidak tingkat pertama akan dimulai dalam waktu dekat. Karena akan kita fungsikan di bagian ujung sana untuk tempat penerimaan tamu dan sebagainya. Karena kita sangat kurang tempat. Jadi dak di bawahnya tetap blong untuk segala macam aktivitas santri dan sebagainya. Blong. Dan dak ini perlu biaya tapi tidak terlalu besar, akan tapi tetap pakai biaya. Ini insya Allah dalam waktu dekat. Kalau bisa, kalau Ramadan ini sudah tidak ada peraturan-peraturan, kalau sudah ada kebebasan lagi, kita akan segera mulai dak jadi lebih luas lagi, dak bawahnya nanti lebih enak. Tapi sekarang sudah mulai pengumpulan besinya dan sebagainya. Dan juga di cabang-cabang buyut juga ada pembangunan. Di Meku juga lagi pembangunan. Meku kurang lebih kita untuk menampung, belum dipakai nih yang terbaru, Meku ini lagi dibangun juga untuk menampung kurang lebihnya 200 santri. Sudah dapat berapa rumah? Kita bikin seperti rumah-rumah satu begitu. Itu ada target kita ada sampai 7 rumah. Sudah jadi 4 atau 5 atau kurang 2 lagi. Jadi kita perkirakan dari 30 per kamar per rumah, bukan kayak kamar, kayak rumah itu 30 kali 7 nanti. Kemudian juga di Kuningan di daerah Ciyawi itu ada juga lagi pembangunan pondok pesantren dan semoga dimudahkan nanti Syawal. Kalau itu targetnya juga kurang lebih 200-an untuk awal-awal. Kemudian di Blitar juga ada pembangunan. Di Blitar malah ada beberapa tempat pembangunan yang serempak dan alhamdulillah semuanya berjalan. Target kita bisa Syawal. Memang kita harus pakai target begitu biar cepat semuanya. Karena Syawal kita sudah terlanjur dari anak-anak yang daftar sebelum adanya heboh corona ini, kita yang daftar itu sudah diterima waktu itu. Dan itu perlu di tempat semuanya. Sehingga kita harus biarpun dalam keadaan semacam ini pembangunan tetap terus berjalan. Mumpung Ramadan, belum lagi nanti di Batam juga pembangunan ada. Di tempat-tempat lain, Masya Allah. Nah, mumpung bulan Ramadan, kami ajak semuanya untuk bergabung. Mulailah, jika Anda belum pernah berbuat baik, mulailah di bulan Ramadan, maka setelah itu Allah akan mudahkan Anda untuk melakukan kebaikan itu. Dan juga saat ini ada program-program besar. Kemudian juga mumpung Ramadan, mulailah dengan segala kebaikan. Dengan segala kebaikan, infak-infak Anda hendaknya Anda berikan saat Ramadan ini. Termasuk Anda yang mungkin katanya hari ini belum mampu, biarpun hanya Rp1.000, Rp2.000. Mumpung Ramadan, mulailah dengan kebaikan. Wakaf tanah dan pembangunan pondok pesantren ke Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Mandiri Anda, dan ini berlaku semuanya, dan kami seru kepada semua yang punya uang di bank-bank syariah, khususnya di Bank Syariah Mandiri, Anda jangan ragu ini. BSM Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 777 444 1179. Ini untuk tanah wakaf. Bank Syariah Mandiri untuk wakaf dan pembangunan, wakaf dan pembangunan. Dan kami himbau bagi Anda untuk bisa melihat dari dekat. Biarpun tidak masuk pondok, Anda bagi saya pengen lihat proyeknya di mana sih Buya? Oke. Nanti ada yang mengawal, memandu Anda. Ini untuk orang tua Anda yang telah meninggal dunia, untuk diri Anda yang masih hidup, dan untuk anak-anak Anda. Kalau Anda berbuat baik jangan dianggap hanya untuk Anda saja. Oh tidak. Akan ada kesinambungan untuk orang tua Anda dan juga untuk anak-anak Anda. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Kasih. Atas nama Tanah Wakaf Al-Bahjah tadi. Kemudian juga program selanjutnya di sini ada program orang tua asuh santri berpotensi. Orang tua asuh santri berpotensi. Kita ada kader-kader anak-anak yang mereka insya Allah akan diamanat dengan amanat untuk belajar menuntut ilmu lebih luas lagi. Maka yang ingin bergabung, ingin punya orang tua asuh, langsung Anda bisa mengirimkan ke Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 777 555 0052 atas nama orang tua asuh santri Al-Bahjah. Kemudian juga yang ingin membangun, kita juga televisi ini belum ada studio, makanya TV Aceh belum ada studio yang khusus. Kita ingin ada studio yang besar, yang lengkap dengan bermacam-macam, yang lengkap lah untuk produksi, ada untuk ini, ada untuk itu, ada. Kita ingin merindukan untuk punya studio khusus televisi Al-Bahjah. Semoga Allah mengundang ahli surga untuk bisa bergabung, apakah memberikan rumah besarnya atau mengirimkan dana lalu mengawal pembangunannya, ya oke, lebih senang kita. Langsung ke Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 73115555558 atas nama Al-Bahjah TV. Kemudian ada program yang lainnya yaitu Infak Center Al-Bahjah. Ini adalah untuk operasional pondok pesantren, makan santri semuanya, listrik segala macam nih. Termasuk untuk uang berkah bagi semua yang berjuang di dalamnya, diambilkan dari Infak Center Al-Bahjah diantaranya. Yang bergabung sudah banyak ribuan, tapi kebutuhan tetap lebih banyak. Yang bergabung banyak, dan pemasukan banyak melalui Infak Center ini. Tapi kami rindu bahasanya lebih dari ini. Dan Anda yang belum bergabung, ayo bergabung. Misalnya hanya 100.000 per bulan Anda potongkan dari yang di rekening Anda, 100.000, 200.000, atau seminggu sekali biar saya tidak terlalu berat, atau setiap hari 10.000 gitu. Terus Anda kirim. Kemana? Ke Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 72004 292 72004 292. Kemudian juga kita ada program-program korban wabah penyakit ya. Program wabah penyakit, ingin membantu saudara yang tertimpa musibah, Anda bisa langsung ke Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 751002223. Semoga Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang bisa berjuang dalam program kemuliaan ini. Ada lagi, ini spesial Ramadan. Dimanapun Anda berada, ayo kita senangkan santri agar mereka makan enak juga. Program memuliakan santri, langsung ke Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 75122231111 atas nama Infak Makan Santri. Silakan, jangan ragu, hari ini pun Anda mulai. Kalau perlu detik ini setelah ditutup majelis, Anda bergegas untuk mentransfer dan niatkan, semoga dengan transferku ini semakin banyak rezekiku diterima oleh Allah, dan sehingga aku bisa berjuang lebih banyak lagi, dan semoga ini menjadi sebab kedekatanku, keluargaku, orang tuaku, anak-anakku kepada Allah dan Rasulnya. Diniati yang banyak, jangan ragu, secepatnya dan segera. Adapun majelis di sini ada halqah fajar pagi, ada khutbah duha,
ada madrasah Ramadan di sore hari. Cuman zawiyah duha diganti dengan majelis Sabtu pagi dan majelis Ahad pagi. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa akhtirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami Allah segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, pilih kami untuk menjadi pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, pilih kami untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Ya Allah, jika kami lemah, berikan kepada kami kekuatan ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, Wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon ya Allah, dari keluarga kami, orang tua kami yang telah mendahului kami, ampuni. Berikan kasih sayang-Mu dan berikan segala kebaikan yang terjadi di tempat ini, hari ini, sebelumnya dan setelahnya kepadanya ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Santri-santri kami, jadikan mereka santri ahli surga. Jaga mereka, berikan segala kemuliaan, mudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Dan berikan kepada orang tua mereka segala kemudahan, kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Para pemirsa, pendengar semuanya, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari keharaman ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Buka pintu halal untuk kami. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada mereka yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Dan kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas dari ahli surga-Mu, dan jadikan kami bersama mereka. Berikan kepada kami dan mereka semua kelak husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa karb. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Azimul Halimu. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azimi. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karimi. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Astagfirullah barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.